Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Para sahabat yang Allah muliakan, Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga dengan kesehatan itu kita masih melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban kita dengan baik. Kewajiban kita kepada Allah beribadah kepadanya. Kewajiban kita sebagai khalifah mengerjakan semuanya dengan baik. Tetapi yang menjadi harus catatan bagi kita adalah semua itu bisa kita kerjakan dengan baik bukan karena kehebatan kita, bukan karena ilmu yang kita miliki, bukan karena jabatan yang kita sandang, dan bukan pula karena harta benda yang menumpuk di rumah kita, melainkan karena ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah yang barangkali akan membuka kita untuk semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya apapun yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita semuanya. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan semangat oleh Allah untuk mencontoh dan mengikuti Nabi Muhammad, diberikan semangat oleh Allah untuk selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruhas salatu wasyamu was-sadaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Sesungguhnya seseorang itu akan terdorong ke dalam lembah kemaksiatan. Seseorang itu akan mampu terdorong ke dalam bencana. Seseorang itu akan terdorong kepada satu kondisi fitnah. Oleh siapa? Oleh tiga asbab. Yang pertama adalah fi ahlihi, keluarganya. Yang kedua, wa malihi, harta bendanya. Dan yang ketiga, wa waladihi, dan anaknya. Tiga hal inilah yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam lembah kemaksiatan. Keluarganya, hartanya, dan anaknya. Tetapi kata Nabi dalam hadisnya, tukaffiruha, semua itu akan bisa dinetralisir. Semua itu akan bisa dihindari. Semua itu akan bisa ditolerir dengan beberapa hal. Yang pertama adalah dengan sholat, as-sholat. Sholat yang menjadi pembeda antara muslim dengan kafir. Sholat yang akan ditanyakan pertama kali sebelum amalan-amalan yang lain, dan bahkan menjadi penentu bagi amalan-amalan yang lain, adalah merupakan satu kewajiban yang harus kita lakukan dan kita laksanakan serta kita dirikan. Salat yang mana? Isya dalam 4 rakaatnya, subuh 2 rakaatnya, zuhur 4 rakaatnya, asar 4 rakaatnya, maghrib 3 rakaatnya. Itu yang tidak boleh kita lupakan. Adakah salat lain akan lebih baik kalau diikuti dengan sholat-sholat sunnah yang lain, sholat-sholat sunnah rawatib yang mengikuti waktu sholat fardu, sholat duhanya juga kita laksanakan, sholat tahajudnya juga kita laksanakan, serta sholat-sholat sunnah yang lain. Sholat inilah yang sesungguhnya yang akan menjadi proposal doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan terhindarkan diri ini dari fitnah. Fitnah disebabkan karena keluarganya, fitnah yang disebabkan karena harta kekayaannya, fitnah yang disebabkan karena anak keturunannya. Maka ingin selesai masalah,
terhindar dari fitnah, laksanakan sholat. Yang kedua, yang akan mampu menetralisir fitnah ataupun malapetaka serta kemaksiatan adalah as-shaum, atau dalam hal hadis ini wasyam, berpuasa. Saat ini kita sedang berada di bulan yang suci, bulan Ramadan, dan umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka puasa yang kita laksanakan, kalau kita pelaksanaannya betul-betul imanan wahtisaban, maka insya Allah akan memberikan hikmah dan manfaat bagi kita. Salah satunya yang tadi, terhindarkan dari fitnah, malapetaka, serta bencana, apalagi terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Yang harus kita ingat puasa adalah puasa membentuk diri menjadi manusia yang bertakwa, puasa membentuk diri menjadi manusia yang disiplin, puasa membentuk diri menjadi manusia yang jujur, puasa yang membentuk diri menjadi manusia yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang seperti apa? Adalah puasa yang dilaksanakan secara lahiriah dan batiniah. Karena puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi puasa juga mampu mengendalikan seharusnya nafsu yang ada pada diri kita semuanya. Mata kita jaga, hidung juga kita jaga, mulut kita jaga, telinga juga kita jaga, berpikir juga kita jaga, hati juga kita jaga dari hal-hal yang tidak baik, karena semuanya akan mampu membatalkan pahala puasa. Puasa lahiriah batalnya dengan makan dan minum, tetapi puasa batiniah batal ketika tidak mampu menjaga mata, batal pahalanya ketika tidak mampu menjaga telinga, batal pahalanya ketika tidak mampu menjaga mulut, tidak mampu menjaga cara berpikir, tidak mampu menjaga hati ini. Maka puasa yang lahir dan batin itu akan menghantarkan kepada pelakunya menjadi seorang hamba yang baik, terhindarkan dari fitnah. Serta yang ketiga adalah yang akan mampu menetralisir fitnah serta malapetaka ataupun terjerumus dalam lembah kemaksiatan dengan melakukan sedekah. Sedekah yang kita keluarkan dari kelebihan harta yang kita miliki akan mampu menetralisir dari apa-apa yang menjadi kekhawatiran kita terjerembab dalam lubang kemaksiatan. As-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Sedekah bisa mencegah dari perbuatan yang salah. Maka perbanyaklah sedekah dengan kemampuan kita, insya Allah menjadi solusi bagi kita. Dan yang keempat adalah wal amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebenaran. Yang mengajak kebenaran itu bukan hanya para ustaz. Yang mengajak kepada kebenaran itu bukan hanya para alim ulama. Yang mengajak kepada kebenaran itu bukan hanya para kiai, para guru, tetapi semua berkewajiban untuk wal amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebenaran. Maka kita kalau memiliki jabatan, gunakan jabatan itu untuk bisa wal amru bil ma'ruf. Punya harta benda, gunakan harta benda itu untuk bisa beramar ma'ruf. Punya kekuatan ilmu, punya kecerdasan, gunakan ilmu itu untuk beramar ma'ruf dan lain sebagainya, sehingga akan mampu menghantarkan diri ini selamat dari terjerembabnya ke dalam kemaksiatan ataupun fitnah. Yang kelima, yang terakhir adalah wan nahyu 'anil munkar. Kita berkewajiban kalau ingin terhindarkan dari fitnah, dari lembah kemaksiatan, wan nahyu 'anil munkar, melarang terhadap perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ada kemungkaran di hadapan kita, maka ubah kemungkaran itu menjadi ma'ruf. Ada kemungkaran di hadapan kita, jangan pernah lemah semangat untuk mengubahnya, untuk menghentikan kemungkaran itu. Ketika ada kemungkaran, jangan nunggu ustaz. Ketika ada kemungkaran, jangan pernah menunggu alim ulama. Ketika ada kemungkaran, jangan pernah menunggu para kiai.
tetapi gunakan apa yang menjadi kemampuan kita untuk mengubah kemungkaran itu menjadi hal yang ma'ruf. Maka insya Allah kita semua menjadi sosok hamba Allah yang baik, yang terhindarkan dari fitnah. Mudah-mudahan kita semuanya betul-betul menjadi hamba Allah yang baik, yang taat, yang betul-betul selalu beribadah kepada Allah, serta menghindari seluruh apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.